Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Citra, yaitu tentang penyakit yang berkaitan dengan saraf. Di sini saya mengambil penyakit namanya neuralgia trigeminal. Oke, kurang lebih garis besarnya seperti ini. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan penyakit trigeminal neuralgia dan apa itu saraf trigeminal, dan dari segi epidemiologi, etiologi, dan patofisiologi serta treatment yang diberikan untuk. Jadi trigeminal neuralgia adalah kondisi nyeri yang memengaruhi saraf trigeminal. Jadi kita sudah tahu saraf trigeminal itu adalah saraf kelima yang menghantarkan sensasi dari wajah menuju ke otak atau sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf ini sekaligus mengontrol sebagai fungsi motorik wajah, mengunyah, dan menggigit. Nah, trigeminal neuralgia ini terbagi menjadi dua dari sisi yang diserang bagian wajah yang mana saja. Terbagi menjadi dua, yaitu unilateral dan bilateral. Unilateral dia hanya menyerang satu sisi wajah saja, lebih sering menyerang bagian kanan. Sedangkan bilateral menyerang kedua sisi wajah, dan ini yang bilateral sangat jarang terjadi. Unilateral ini dia, kalau saya baca itu lebih sering menyerang bagian kanan, alasannya karena dia foramen rotundum sebelah foramen rotundum sama foramen oval sebelah kanan itu lebih sempit dibandingkan foramen rotundum sebelah kiri. Nah, jadi saraf trigeminal adalah saraf kelima dari 12 pasang saraf kranial. Nah, jadi saraf trigeminal ini terbagi lagi menjadi tiga cabang. Ada cabang bagian oftalmik, maksila, sama mandibula. Jadi sesuai fungsinya, sudah pernah kita pelajari kemarin, oftalmik dia cuma mempunyai satu fungsi, hanya untuk sensorik, maksila juga untuk sensorik, sedangkan mandibular dia mempunyai dua, sensorik dengan motorik. Karena dia apa berhubungan juga dengan otot. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi saraf trigeminal satu itu terbagi lagi menjadi beberapa cabang. Dia eh, berfungsi untuk mengatur rangsangan dari ini supranatal nerve, frontal, kurang lebih seperti inilah. Dan saraf trigeminal ketiga juga mengatur supramandibular gland, ganglion. Nah, saraf ketiga ini dia uniknya dia mempunyai dua fungsi, yaitu motorik dengan sensorik. Nah, berdasarkan gejala yang dialami terbagi menjadi dua, yaitu tipikal dan atipikal. Tipikal ini berdasarkan gejalanya itu dia nyeri yang dialami itu seperti ada sensasi terbakar, seperti kayak ditusuk-tusuk, dan dia intens, sangat sakit, dan sporadis. Jadi dia tidak menentu, tiba-tiba menyerang, tiba-tiba tidak, tiba-tiba nyeri lagi. Dan dia berlangsung cepat, hanya sekitar 2 menit, tidak lama gitu. Sedangkan atipikal dia tidak intens dan tidak terlalu nyeri. Tapi dia kurang lebih, dia nyeri yang dialami itu konstan atau terus menerus, dan dia lebih sulit mengendalikan gejalanya. Segi epidemiologi, trigeminal ini bisa dibilang sangat jarang terjadi. Prevalensi terjadi neuralgia trigeminal diperkirakan sekitar 0,16% sampai 0,3%, dengan tingkat insidensi 4 sampai 20 orang, 4 sampai 29 orang per 100.000 orang per tahun. Dengan kejadian lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria.
dan puncak insidensinya itu antara umur 60 sampai 70 tahun dan lebih sering terjadi pada orang yang berumur di atas 50. Nah, dari segi etiologi dia terbagi lagi menjadi tiga, ada yang trigeminal idiopatik, klasik, sama simptomatik. Yang idiopatik ini sekitar kurang lebih 10% sudah dilakukan pembedahan atau operasi, dia belum diketahui apa ini penyebabnya. Bisa menyebabkan nyeri. Tapi ini bisa dibilang sangat jarang lah. Yang paling sering itu trigeminal neuralgia klasik karena dia nyeri yang diakibatkan oleh kompresi saraf cerebral arteri yang mengompresi saraf trigeminal di tempat masuknya pons otak. Nah, kompresi saraf trigeminal paling sering disebabkan oleh arteri sekitar 64% kasus. Dibagi lagi menjadi arteri cerebral superior yang paling sering menyerang sekitar 81%, sedangkan vena hanya 36%. Nah, di sisi lain juga trigeminal neuralgia bisa disebabkan oleh penyakit lain atau biasanya kita bilang dengan simptomatik atau trigeminal neuralgia sekunder. Bisa disebabkan oleh tumor di sekitar saraf trigeminal, akibatnya dia bisa apa mengompresi saraf trigeminal tersebut atau aneurisma atau multiple sclerosis. Dari segi patofisiologi, nah, di sini saraf trigeminal terjadi itu akibat kompresi dari pembuluh darah arteri cerebral superior. Akibat dari kompresi terus-menerus menyebabkan demielinasi atau robeknya selubung mielin. Nah, akibat dari robeknya selubung mielin ini terjadi kegagalan inhibisi atau bisa dibilang itu saraf trigeminal ini dia mengirimkan sinyal abnormal gitu ke wajah. Jadi bukan sinyal normal yang dikirimkan akibatnya dari apa sentuhan seperti ringan seperti bercukur atau kena angin-angin, dia bisa menyebabkan nyeri yang sangat paroksimal. Nah, jadi ini neurovaskular itu kurang lebih ada 4 variasinya. Ini bisa kita lihat yang bagian pertama itu disebabkan kompresi oleh pembuluh darah arteri cerebral superior. Yang kedua itu ada arteri cerebral inferior anterior dan juga pembuluh darah arteri cerebral superior. Jadi dua pembuluh darah yang mengompresi gitu. Nah, kalau pembuluh darah vena itu kurang lebih ada vena trigeminal sama vena petrosal superior. Nah, aktivitas yang paling sering memicu munculnya nyeri neuralgia trigeminal itu kurang lebih ada banyak sih. Dan yang paling sering itu ada dua, mengunyah sekitar 61,2%, berbicara 47,3%. Dan juga bisa memicu munculnya neuralgia. Neuralgia ini selain itu bisa dengan menyentuh wajah, cuci muka, makan dan minum, menyikat gigi, flossing, tersenyum, dan juga bisa muncul itu akibat dari kena hembusan angin. Nah, faktor risiko yang paling umum orang lebih rentan terkena neuralgia trigeminal itu wanita lebih rentan ketimbang pria. Dan dia ini penyakit genetik dan paling sering itu menyerang usia di atas 50. Dan puncak insidensinya itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Di atas 70 sudah orang jarang kena neuralgia gitu. Jadi puncaknya itu 60 sampai 70 tahun. Dan apabila orang tersebut mengidap penyakit multiple sclerosis. Nah, lokasi nyeri yang paling sering menyerang itu lokasi mandibula, sekitar 19,1%, disusul maksila 14,1%, dan terakhir oftalmikus paling jarang menyerang ini bagian oftalmikus hanya sekitar 3,3%. Dan juga bisa menyerang kedua
bagian wajah kombinasi antara maksila dengan mandibula dengan presentasi sekitar 35,9% dan kombinasi maksila dan oftalmikus 11,5% dan kombinasi oftalmikus dan mandibularis ini cukup jarang ya, sekitar 0,6%. Atau bisa menyerang semuanya maksila, oftalmikus dan mandibularis sekitar 15,5%. Nah, treatment yang diberikan paling sering itu dilakukan operasi MVD atau biasa kita sebut dengan dekompresi mikrovaskular. Jadi dekompresi mikrovaskular ini mengangkat pembuluh darah arteri yang mengompresi atau menekan akar saraf trigeminal. Kemudian disisipkan teflon atau bantalan halus untuk mencegah pembuluh darah ini mengompresi terus-menerus agar selubung mielinnya tidak robek gitu, tidak hilang. Ya kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan bedah radiasi usau gamma itu dengan cara memaparkan radiasi ke akar saraf trigeminal untuk dirusaknya ini dirusak jadi otomatis hilang ya anunya secara sensasinya, fungsi sensoriknya oleh sengaja. Atau rizotomi merusak serabut saraf untuk menghilangkan rasa nyeri dengan ada 3 cara: menyuntikkan gliserol steril atau menekan saraf dengan balon, itu biasa dengan balon compression, kemudian atau mengalirkan listrik dan suhu panas ke akar saraf trigeminal. Dan juga ada terapi obat yang diberikan, biasa pasien diberikan obat carbamazepin atau ox paling sering atau oxcarbazepin. Tapi ini banyak sekali anunya ya efek sampingnya. Ada pusing, sakit kepala dan lain-lain. Kurang lebih anatomi operasinya seperti ini. Bisa kita lihat yang sebelah kanan itu ada V1, V2, V3, V1, V2, V3 itu berarti dari cabang dari saraf trigeminal. Ya, kurang lebih sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Kalau sudah jelas semua. Ini. Ini kurang lebih kayak pasien kita ada yang di kamar tengah. Ini dia reaksi terus menerus atau cuma beberapa kali sporadis, dia tuh nggak jelas, tiba-tiba menyerang nanti 2 menit hilang, tiba-tiba menyerang lagi, itu kalau tipikal. Kalau atipikal ada dibilang bisa 12 jam. Ini hingga 2 menit sampai 12 jam. 12 terus pula
Iya, 12 jam dalam sehari. 12 jam dalam sehari itu bukan simpulan. Iya, iya, iya. Apanya itu yang dua-duanya? Oh, enggak. Kalau tipikal dia sebentar, Ji. Cuman tergantung kalau dia sering mengunyah atau tiba-tiba anu pasti muncul lagi gitu. Iya. Ah, ah. Iya. Terus, ya kayak kurang lebih kayak gitulah. Dia lebih pokoknya kalau tipikal dia yang paling sakit. Bedanya kalau atipikal dia tidak terlalu sakit. Sama dari segi rentang waktunya tipikal dia lebih cepat, atipikal lebih lama. Tapi cepat. Mm. Tapi tipikal juga dia bisa lama juga. Bisa lama juga. Dari anunya Ji, apa nyeri-nyeri yang dialaminya. Iya, tingkat nyerinya. Maksudnya sama, sama. Iya. Cuman itu iya berdasarkan gejalanya saja. Ada itu tunggu dulu. Oh, iya. Jarang sih ini penyakit jarang. Ini kalau saya lihat dia orang tua itu lebih beresiko, lebih rentan. Itu pembuluh darah orang tua itu dia bisa mengalami elongasi atau berkelok gitu nah. Berbelok, elongasi ya, jadi menekan gitu. Iya, ya sehingga kena ke saraf trigeminalnya gitu. Cuman ini jarang. Dan itu ini dibilang tadi dia idiopatik gitu. Ada juga sampai cari tahu penyebabnya ini apa gitu. Masih belum ditahu sampai saat ini. Kan ya, kalau saya baca-baca itu dia idiopatik, udah diketahui penyebabnya apa gitu. Oh enggak, Nas. Maksudnya sarafnya rusak. Iya, dijepit. Pembuluh darah. Iya, ya, kayak gini. Iya, karena ditekan. Bisa, pasti itu kayak multiple sclerosis pasti mungkin. Tapi kan pasti penyebab roketnya itu karena ditekan dulu gitu. Ya bisa juga karena lain juga mungkin. Selain ditekan bisa juga. Tapi kalau neuralgia ini dia ditekan sama saraf gitu sama pembuluh darah. Ini kenapa? Oh iya, itu yang diturunkan itu pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu dia diturunkan ke anunya. Jadi anaknya juga iya posisinya. Kalau saya lihat. Tapi ini termasuk penyakit jarang. Demyelinisasi.
Ini saya juga agak kurang paham sih. Agak. Jadi penyesalannya adalah kata-katanya di sini adalah kompensasi distribusi yang waris akibat dirinya Donasi. Aksi ektopik itu apa? Aksi ektopik itu apa? Aksi ektopik. Apa di search? Ini kak, kalau saya tadi ini. Jadi kalau ini dijelaskan kalau aksi ekstrovert pada aktivitas itu berarti aktivitas lain yang dulu bersensitivitas terhadap kemanusiaan. Jadi kayak berarti Dan bedanya, kalau ada nilainya, menurutnya itu di aktivitas bersyukur. Itu sensasinya, misalnya ada rasa sakit yang itu di hati. ya. Tapi kalau diamplifikasi, berarti bisa banyak. Jadi kayak jadi sensornya lebih besar gitu kayak. Jadi lebih. Jadi persepsinya itu tadi berkali. Oh iya. Ya. Jadi levelnya ini jadi meningkat sih. Jadi Ini ada juga. kenapa harusnya tidak ada Ini juga ada di dalam di sini. ya soalnya ya baru Demyelinasi, demyelinisasi. sehingga terjadi aktivitas parah yang terus menerus. Oke, oke. Iya, karena demyelinisasinya itu. Ya. Dan paling utamanya itu karena pembuluh darah akibat ya Ya, merusak mielin, selubung mielin. tadi kaki kasus yang ada sebagian besar disebabkan karena kompresi Ya, saraf oleh pembuluh darah. Jadi menyebabkan saraf yang tadi dikompresi ditekan jadi rusak. merusak mielinnya. Itu titik kompresinya. Ini, Sementara dia ini dari kursорnya. Nih, ini ada juga yang maksud pintu gerbang. Situ bisa. Ah, kan yang mau dijelaskan ini kan ini puncaknya akar di saraf trigeminalnya ini nah.
Ini ini yang warna kuning akar saraf trigeminal. Terus ini warna merah pembuluh darah arteri. Ini yang warna anu mielinnya nih. Robek kan. Iya, dia gesek gitu terus. Ini arteri cerebral superior. Iya, iya Kak. Ini dia tekan ke akar saraf trigeminal. Nih, point compression decompression. Harusnya itu pada orang normal dia tuh tidak kena gini saraf trigeminalnya. Nah, panas? Iya, di akar trigeminalnya sebelum bercak itu keluar. Iya, mana? Ah, good. Ini di sistem saraf tepi kan sudah. Iya, kan saraf koronel iya, ada 12. Nah, ini yang saraf kelimanya nih. Jadi keluar di pons otak itu kan keluar ki gitu nah. Keluar ki akar. Iya, pusat. Kan dia keluar di pons. Oligodendrosit itu. Nah, mesin ada gambarnya. Ini kan keluar dari pons otak ini. Baru bercabang. Mau diputar kayak ini. Sistem saraf tepi. Di dalam otaknya. Iya, jadi akar saraf trigeminal keluar dari pons pons otak ada itu bagian batang otak. Nah, tempat keluarnya itu kena nih pembuluh darah. Dan saya putarkan nggak usah. Iya, sama itu yang dibilang tadi paling sering arteri cerebral superior. Superior kan ini macam-macam. Ada juga yang dua pembuluh darah gini. AICA, arteri cerebral inferior anterior. Tapi yang paling sering ini. Nah, saya lihat pembuluh darah banyak lagi ada yang arteri inferior, arteri posterior, banyak sih. Oke, oke. AICA itu singkatan apa anterior inferior cerebral artery di depan. Wih, iya, iya kan. Bisa. Iya, heeh. Ini ada lagi AICA, SCA, ada lagi satu lupa saya. Ada lagi. Singkatan SCA superior cerebral artery. Bisa dia nih ya, angin sepoi-sepoi. Ya. Ah, agak penyakit aneh nih, Cuk. Iya, itu banyak sekali resikonya kalau
Oh, BCA, Ethereum, Selebgram, Ethereum. Ke sensasi dua aja dia mengantarkan terus sensasi dua aja. Itu yang maksilah sama mandibula. Semuanya. Ini. Itu yang dibilang tadi paling sering tuh hanya sebelah. yang pertama dan pertama kedua ketiga semua itu yang berpengaruh pada kerjaan. Oh, Kan tadi saraf yang dikompresikan, ya. saraf yang mana yang dikompresi Akarnya Kak. Jadi, banyak. kan itu ada akarnya nanti Kan saraf yang beda-beda dia mempengaruhi bagian yang berbeda juga. Ya. Nah, ini Mi di sini mana sih tadi? Ah, iya, tiga ini aja. Di mana sih tadi itu? Nah, ini paling sering itu yang di anu mandibula, kemudian maksila, paling jarang kan ophthalmicus bagian atas ini. yang jarang bagian ada. Iya, bagian ophthalmicus. Atau bisa juga dua-duanya. Maksila. Iya, iya, iya. Bisa juga semuanya. Iya, jadi semuanya bagian ophthalmic, maksila sama gibur. Kalau ini, yang ini ya, ini kurang lengkap banyak. Oh ini, ininya, iya. Yang ditekan itu bagian sininya. Nanti bisa bisa saja ininya dia tidak nyeri. Yang ditekan bagian akarnya nanti kan terbagi ada cabang. Jadi, ya itu Mi, yang bagian sininya Kak. Bukan bagian ini, sorry. Pas keluar dari bagian pons otak ini. Iya. Nah nanti tergantung nih bisa ini tiga-tiganya atau bagian atas saja. Iya, iya Kak. Iya, iya, Hilari divisi warna hijau dan di bulan divisi itu yang warna merah. merah. Dia Sampai terputus. Tidak ada. Oh, mati sensorik ya. Itu yang dibilang kalau dioperasi ada kayak dikasih mati. Sarafnya jadi tidak bisa lagi dia rasa.
wajahnya apa begitu. Tapi kalau sampai putus ditekan itu enggak tahu ya. Udah. Pasti kan sebelum putus dia sudah alami nyeri-nyeri gitu nah. Ya, ngapain dia langsung berobat dia. Sakitnya. Iya, ada video sih. Ada yang di bagian video bagian dia operasi, ada yang bagian operasinya juga itu. Ada pas operasinya juga sih. Kita mau dulu lihat bisa aja nanti ada. Bukan bukan ini video yang bukan ini yang operasinya sih ada sih. Nah pas keluar dari ponselnya nih, tuh dia kasih itu kalau normal terusnya enggak kena kayak. Oh, pendarahan langsung. Pendarahan. Oh, jadi yang diobati itu diputus itunya. Iya dimatikan. Ada juga dikasih kapas juga begitu. Dikasih alas. Dikasih ya Sehingga, tapi bisa dia bergenerasi munculnya. apa sih sebenarnya? Tuh dikasih itu. Nah, kalau begitu, miliknya tetap rusak atau nanti bisa tumbuh lagi? Sudah rusak. Tidak bisa. Oh iya melinnya bisa ya. Yang tadi yang besar itu kan. Ah ini radiasi nih dirusak ini kalian. Tuh, tak tahu juga bagaimana tuh dia rusak ya. Nah ini tadi. Dia juga ada juga dikasih masuk kayak apa sih? Kayaknya sampai bolong sininya. Ini kayaknya disuntikkan ini tadi yang dibilang gliserol. Gliserol kan. Banyak efek sampingnya ada. Carbamazepine tadi di sini. Kalau penanganannya kalau sakit gitu ada penanganannya. Penanganannya maksudnya bagaimana? Minum obat. Atau enggak, jangan banyak bergerak mulut tadi itu. Iyalah, karena enggak. Iya, goyang. Tapi kalau yang kamu yang 12 itu yang apa? Iya. Itu karena mungkin dia kasih kena terus untuk goyang terus. Dari awal Iya tuh. Nah ini yang tadi ada tiga tak, ada dikasih 12 jam itu bukan sakit terus. 12 jam itu sakit menghilang. Tiba-tiba sakit lagi sampai 12 jam.
Mana sih? Ini ini dikasih obat karbamazepin atau Oxcar. Cuman ini banyak efek sampingnya. Kurang. Kita mau kasih formulasi neuralgi ya. Itu sama yang bagian foramen. Foramen itu bagian yang mana? Foramen rotundum, oval. Ini kan di sini mana sih tadi? Dia kan di sini dibilang paling sering menyerang bagian kanan ketimbang kiri. Ini lebih sering bagian kanan. Oh iya, cek. Tembak dong. Lebih sering wanita. Hmm. Lebih sering wanita. Iya, kenapa ya? Ah, anak. Ada sih. Terus kenapa kalau laki-laki? Nah, pas. Ada itu. Jadi banyak wanita ya. Ya. Bukan ya sih. Terjadi kejadian yang lebih tinggi pada umur 60 tahun kemungkinan kan disebabkan oleh perubahan aterosklerotik pada pembuluh darah usia lanjut. Pembuluh darah mengalami elongasi.
Ya, tidak ada malam justru. Karena pembuluh darahnya masih banyak. Tidak belok-belok mungkin. Iya, yang kamar tengah itu. Nggak tahu neuralgia itu ya neuralgia sih. Jangan sampai salah karena orang kira sakit gigi. Oh, dia bukan sakit gigi. Wajahnya diserang. Hmm. Saya bertanya malah. Sakit. Ada sensasi apa? Terbakar. Kan ah, dunia dunia kan. Ya, taraf trigeminal. Ya, maxilla, mandibula sama ophthalmicus. Tertekan ke belakang maksudnya. Tidak, bukan. Enggak. Dan lagi. Saraf belakang itu saraf apa dia? Kan sensasi di wajah, berarti di bagian depan. Jadi, tidak tahu. Oh, bagian sarafnya ini atau apa? Ada tadi gambar. Ada tadi gambar. Tidak kayaknya. Tidak tahu. Tengok. Ini. Tidak, tidak, tidak. Kita kata Kak Citranya lihat. Telinga juga masuk yang sensor trigeminal kata saraf lain lagi. Harusnya enggak ya, karena di sini kan baru tuh. Oh, apa? Yang ini kan dia ke depan. Iya, iya mata juga. Mata enggak, tapi jarang. Iya, tapi dia termasuk fungsi sensorik ke mata. Cuman nyerinya jarang di mata, enggak pernah malah kayak. Ini enggak masih banyak lagi nih, cuma saya kasih aja. Sama fungsinya. Iya, sudah pernah. Ada tabelnya ya. Lubang ya. Semuanya di dalamnya sama bagian sini. Tapi lubang itu kan ada tuh sisi-sisinya, kan? Dan mesti ditahan. Nah, itu yang sisi. Lubang hidung. Iya, dalamnya juga. Tapi bisa pilih bawah bagian sampai dalam. Mana sih? Oh, yang kamu udah apa ada tapi jangan ya.
Oh iya, nggak ada nasihatnya. Kayak gitu. Aterosklerosis kan penumpukan kolesterol. Kan? Iya, aneurisma kalau itu dia tidak mau besar, kan penumpukan kolesterol. Aterosklerosis. Aterosklerosis. Apa kan? Iya, ada yang bagian dalam otak. Kalau tidak tahu saya fungsinya. Kalau di sini, oh, bukan paragraf pertama, kedua, ketiga, tapi kelima. Terjadinya itu paragraf kelima. Iya, sedang dalam baris kelima terbagi lagi V2, V. Ya, Kemudian trigeminal. jadi ketika proklear itu proklear paragraf keempat. Ya. Kemudian yang pertama kan olfaktori. Faktornya bagian mana? Hidung apa? Iya, Hidung. olfaktori. Karena yang pertama olfaktori, yang kedua optik. Kemudian yang ketiga oculomotor. Yang keempat telinga, proklear, di pendengaran. Yang kelima itu trigeminal. Nah, trigeminal tadi sebagai tiga. Ya. Oh, telinga tidak masuk berarti ya. Koklear. Trigeminal itu optalmik, maxillary, maxillary dengan mandibular. Optalmik itu dia yang mengantarkan impuls dari permukaan mata, forehead, upper eyelid dengan scalp, kulit kepala. Iya, kulit kepala, scalp. Kulit kepala dan kalau di sini ya, yang ditabur Bagian oftalmik. Oftalmik di sini juga. optalmik. Iya. Dia juga dari upper eyelid, forehead, scalp. Scalp itu kan kulit kepala. Iya. Scalp itu kulit kepala, forehead itu dari Beda-beda sih literatur bilangnya tuh. yang di sini ya, kalau bagian atas wajah dahi. Nah, Masih kalau banyak di sih. sini selain Ini masih banyak sih ada dahi apa cuman saya tambahkan dahi doang. iya ya, kemudian maksilari dia mengirimkan info di lokasi dengan maksilari itu dia cuma sensori saja. Sedangkan kalau mandibular dia sensori dan motorik. Ya. Nah, maksilari dia dari bagian atas tips gigi ya, bagian maksilar berarti bagian atas, bagian atas, kemudian line of palate, kemudian skin of the face. Iya, ada ya bagian lidah. Iya, bagian selangnya. Kalau mandibular, kalau juga skin of the jaw, lower teeth, lower gum, lower lips, motor improve untuk masuk di bagian bawah. Oke, yang tanya jelas. Jelas nih, sudah jelas. Yang saya pertanyaan, Ini dibilang Pak, tidak ditahu juga kenapa bagian kanan gitu. Cuma ada yang bilang foramen kanan itu lebih sempit, foramen rotundum oval. Ini. Dia lebih kecil lubangnya ada tuh bagian tengkorak ini nih. Ini foramen rotundum oval. Ini kan iya, tengok ini mantis. Ini dari bagian yang dibandingkan bagian kiri yang kemungkinan disebabkan oleh diameter
Ini sebenarnya kali ini istilahan jadi juga multilateral. Tapi jam 11 tuh. Oke. Silakan, silakan bikin kesimpulan. Di kesimpulannya, penyakit neuralgia trigeminal itu adalah penyakit nyeri kronis yang dialami oleh yang disebabkan oleh kompresi akar saraf trigeminal oleh pembuluh darah arteri cerebral superior yang menyebabkan demielinasi. Kurang lebih seperti itu sih. Ketika waktu ya, 5 sampai 5 menit. Oke. Oh, bel pals sih kan ya? Bel pals. Oh, ini. Nah, ini nah. Tadi ada SCA, AICA, ICA. Apa? Bikin PPT. Iya, di PPT. Saya biasa saya bikin di PPT, baru nanti saya konversi ke Google Slide. Belum. Nanti saya kasih. Dan ini juga citra saya ambil. 9:20 362. Kita coba. Saya Oh, terbitum aja. oke. Berarti ini saya
Iya, supaya saya secara clear. Jadi tadi yang ya, itu ya. Oke. Iya, kalau Berarti saya jangan keluar. minggu ini sama aja. Oh iya, kalau yang mana kalau Jakarta selalu hujan, Cak. iya ada masuk di apa yang di mana? Jadi juga juga di Makassar. Oh, berarti belum semua ya. Betul. Luar biasa ya. Di kita di Sunda ya. Jadi, jadi nanti kita tunggu mulai Tunggu dan saya data. Não se deve mais estabelecido. Itu sama semua.
Lain salah ini. Enggak ya. Enggak tahu, enggak salah saya. Yang mari kita lihat ya. Apa itu syarat terakhir ya? Saya anu. Jauh. Iya. Saya salah ya, konyolnya apa? Saya salah lagi. Ya kan, ya Allah, dia diberikan umur daripada individu berumur, ya kan, oh, ini jelas ya. Oke. Ini kan yang ditekan adalah sel-selnya. Siapa yang menekan? Ya, arteri cerebral superior. Kalau karotis itu dia masih berada di sini. Jadi karotis itu adalah percabangan arteri yang masuk ke bagian atas ini. Kalau coba dicek kalau Ada vena, itu bukan vena carotis. dengar ya namanya ini ya. Divisi trigeminal yang paling banyak ya, yang paling banyak adalah mandibular dan maxillar division. Yang paling uh, paling rendah persentasenya itu yang kedua karena dia tergabung antara maxillar dan ophthalmic. Kemudian yang jarang kan kalau dia terjadi itu ophthalmic ya. Yang jarang lagi kalau dia yang paling banyak kan, yang paling banyak itu mandibular dan
pastilah berdasarkan yang tadi. Ada nanti yang akan terjadi akibat ini. Apa sih ini? Lelet. Ini jawabannya apa? Ya kan dibilang sekarang sama kemarin. Iya. Berarti saya salah. Enggak, saya tidak tahu artinya itu juga. Ini tidak bisa bergerak. Alah, itu kalau saya salah lagi. Ah, gara-gara. Resonans dan kenapa dia naon? Karena kan sensoris yang terpengaruh. Oh, iya, gara-gara bahasa Inggris. Ada sedikit pronya lah. Yang tidak termasuk. Tumor termasuk? Termasuk ya. Karena kalau ada tumor itu bisa menekan. Kemudian ini kompresi neurovaskular berarti di kompresi neurovaskular di zona masuknya akan trigeminal. Oke, kalau ini kompresi arteri oleh neuron. Balik. Iya, Kenapa? terbalik. Ini arterinya yang di Yang mengkompresi, yang menekan. Iya. ini serabut neuronnya yang menekan. Kalau ini neurovaskular lebih benar yang ini. Iya, iya. Kalau ini lakunya salah. Oleh serabut Kalau ini neuron. salah, maka ini salah. Ini dengan ini kebalikannya. Yang ini. Apa betul? Sorry, jawabannya ini. Yang ini, iya, yang itu. Ini yang salah. Iya benar-benar. Yang ini yang salah, yang ini yang benar. Tapi karena tidak, berarti jawabannya yang ini. Iya. Ya kan? Yang tidak termasuk penyebab terjadinya neuro. Ya. Iya. Permainan karet. Oke. Oke, baru kali. Oke, jadi untuk akurasinya 74% ya. Sudah di atas 70%. Hijau ini. Good. Yang paling banyak lagi. Semakin semakin tinggi persentase capaian berarti semakin berhasil semakin banyak menjelaskan ya. Salah. Kalau gambar jadi sangat jelas. Gambarnya Oh, iya. tadi. Saya beruntung itu saya dapat literatur. Wih, jelas nih. Ada